Rahasia taubat. Dosa-dosa yang belum ditebus dengan taubat, maka dapat mencegah seseorang dari memahami rahasia-rahasia yang halus-halus. Orang yang membersihkan hati tanpa adanya taubat itu umpama orang yang menggosok cermin tapi tak mau menghilangkan kerak yang menempel, sekalipun cermin itu bersih dari embun dan kabut, tetap saja di cermin melekat aneka kotoran yang mengerak. Jika orang berkaca maka kotoran halus di wajah tak bisa dilihat dengan jelas, jangankan komedo, jerawat pun tak bisa dilihat dengan jelas. Pintu keperbendaharaan Allah yang tersembunyi adalah taubat. Orang yang telah menyuci bersihkan hatinya hanya mampu berdiri di luar pintu rahasia Allah selama dia belum bertaubat. Sama statusnya seperti orang yang mati syahid yang belum melunasi utangnya terpaksa menunggu di luar surga. Jika dia ingin masuk ke dalam perbendaharaan Allah yang tersembunyi yang mengandung rahasia yang halus-halus maka wajiblah bertaubat. Taubat itu sendiri merupakan rahasia yang halus. Orang yang tidak memahami rahasia taubat tidak akan mengerti mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah melakukan dosa masih juga memohon ampunan, sedangkan sekalipun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdosa semuanya diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak yakin bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan beliau, jika ada? Maksud taubat adalah kembali, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan dosa menyebabkan tercampak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang ini sudah berhenti melakukan dosa malah dia sudah melakukan amal ibadah dengan banyak namun, tanpa taubat dia tetap tinggal berjauhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah masuk ke dalam golongan hamba yang melakukan amal salih tetapi yang berjauhan dan bukan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang lebih halus adalah penghayatan kalimat. Tidak ada daya dan upaya melainkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami datang dari Allah dan kepada Allah kami kembali. Segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik persyaratan maupun perbuatan kita. Sumber yang mendatangkan segala sesuatu adalah uluhiyah, Tuhan, dan yang menerimanya adalah ubudiyah, hamba. Apa saja yang dari uluhiyah adalah sempurna dan apa saja yang terbit dari ubudiyah adalah tidak sempurna. Uluhiyah memasok kesempurnaan tetapi ubudiyah tidak dapat melaksanakan kesempurnaan itu. Jadi, ubudiyah berkewajiban mengembalikan kesempurnaan itu kepada uluhiyah dengan memohon ampunan dan bertaubat sebagai pengakuan kecacatan. Segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi makrifat seorang hamba maka semakin kuat ubudiyahnya dan semakin sering dia memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembalikan setiap urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber datangnya segala urusan. Pintu taubat makom pertama yang harus dilalui untuk mendekat diri kepada Allah. Seorang hamba tidak akan bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan diterima Allah apabila jiwanya belum ditempa dalam makam taubat. Salat, puasa, zikir dan seluruh ibadah yang ditetapkan Allah atasnya tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak melalui pintu taubat. Yang dimaksud taubat adalah rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Seluruh manusia memiliki potensi untuk berbuat kesalahan, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadits,
Kulu bani Adam khottouun wa khairul khottoin at-tawwabun. Setiap anak Bani Adam berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat. Taubat adalah bentuk usaha jiwa, ruhani, batiniah kita agar tetap berdiri pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia melenceng dari jalan tersebut, maka ia kembali lagi kepada rel kebenaran yang lurus. Makam taubat mesti dilalui sebagai sarana perbaikan diri dan pembersihan jiwa. Usaha taubat bukanlah kegiatan tahunan, melainkan rutinitas harian seseorang yang telah ditetapkan memiliki kekurangan dan kesalahan. Esensi taubat pertama adalah al-itiraf, yakni pengakuan jujur dan tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kezamilan, kemaksiatan, kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan pengakuan objektif tersebut ada harapan akan bimbingan dan pemeliharaan Allah. Saat seseorang duduk merenungi kekurangan diri dan melakukan taubat adalah saat yang sangat mahal dan berharga dalam kehidupannya. Waktu di mana seseorang merasa hina, berlumur dosa, mengakui kesalahan di hadapan Allah merupakan momentum yang tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jiwa yang diselimuti kondisi tersebut akan senantiasa dalam bimbingan dan rahmat-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada umatnya bahwa waktu yang berbahaya bagi seseorang adalah di saat ia sedang merasakan sombong, ujub, bangga, merasa hebat dan pintar, jiwanya tidak merasa butuh akan ampunan Allah. Kondisi tersebut menyebabkan bimbingan dan rahmat Allah terputus kepadanya. Dengan melakukan taubat dengan diiringi esensi itirafnya, ia akan menaiki makam selanjutnya berupa seluruh rangkaian ibadah. Seluruh rangkaian ibadah hakikat jalan menuju Allah dan ridha-Nya. Salat, puasa, membaca Quran, berzikir, berbuat kebaikan adalah jalan-jalan menuju kepada Allah. Begitu banyak jalan menuju kepadanya, tapi pintu gerbangnya adalah satu, yakni taubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qad aflaha man tazakka wa zakarasma rabbihi fashola. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri, dan menyebut nama Tuhannya lalu ia melaksanakan sholat. Akan berbahagia orang yang selalu membersihkan dirinya lewat taubat. Sholat, puasa, zikir, dan seluruh rangkaian ibadah yang dilakukannya akan menjadi efektif karena terlebih dahulu memasuki makom taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat akan bermakna, berfungsi, dan menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholatnya akan menyambung kepada Allah sejak takbir hingga salam. Efek positif sesudahnya pun masih mewarnai sepak terjang dalam kehidupannya. Karena sholatnya didahului oleh makom taubat. Sholatnya akan mampu memproteksi diri dari perbuatan fahsya dan munkar. Sholat tidak akan bermakna apabila jiwa kita merasa hebat, tidak butuh akan ampunan Allah, merasa suci atau bersih di hadapannya. Makom taubat menjadi penting sebagai pintu gerbang jalan-jalan menuju kepada Allah, karena seluruh rangkaian ibadah tidak akan berfungsi dengan baik apabila tidak melewatinya. Dari sekian jalan menuju kepada Allah terdapat satu jalan yang paling cepat untuk sampai kepadanya, yakni zikir, aqrabut turuq ilallah. Dengan zikir akan menggerakkan hati tersambung kepada Allah.
Zikir dilakukan dalam berbagai keadaan, baik berdiri, duduk maupun berbaring qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kondisi demikian menunjukkan cara berzikir yang dapat dilakukan secara jahar, suara keras, khofi, suara perlahan, dan sir, dalam hati. Dalam sebuah hadits disebutkan kana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyaani. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hatinya selalu tersambung kepada Allah di setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Inilah puncak kualitas ruhaniyah seorang hamba di hadapan Allah. Hatinya rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir demikian merupakan jalan yang terdekat menuju ridha Allah. Seluruh panca inderanya berada dalam bimbingan Allah. Akan muncullah sifat-sifat positif dalam setiap tindakannya. Inilah fungsi diturunkannya agama kepada manusia. Dalam hadits disebutkan inama bu'itstu li utamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku, Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tanda orang yang sudah sampai kepada Allah, al-wusul ilallah, bukanlah makna dalam pengertian fisik, tapi seluruh rangkaian ibadahnya telah diperkenankan diterima Allah. Tanda diterimanya ibadah adalah ketika hati dan kesadaran jiwa tersambung kepada Allah, merasakan kenikmatan dan kebahagiaan beserta Allah. Di balik kegiatan ibadah-ibadah ada kenikmatan dan kebahagiaan yang bersifat batin ukhrawi. Itulah tanda yang pasti. Semoga melalui taubat setiap saat, hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima seluruh ibadah kita. Dengan taubat yang sungguh-sungguh Allah akan memberikan jaminan tiga perkara. Pertama, ja'alallahu min kulli hamain faroja, Allah jadikan bingung dan gelisahnya menjadi ketenangan dan kedamaian. Sebab bingung dan gundah gulana merupakan efek dosa. Kedua, ja'alallahu likulli diikin mahroja, Allah jadikan jalan keluar atas segala problem-problem yang menghimpitnya. Ketiga, warozaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rizki yang tidak di luar jangkauan perhitungannya. Yakni rizki yang ada dalam perhitungan Allah, lengkap lahir batin, dan tidak bisa dihitung oleh manusia. Demikianlah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mau mengistiqomahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.